Takut dan memilih untuk menghindar berinteraksi dengan laki-laki karena memiliki pengalaman buruk, dulu pernah dibully entah secara fisik ataupun yang lainnya, sehingga bulian tersebut meninggalkan bekas luka, membuat trauma, sehingga daripada nanti aku berinteraksi dengan laki-laki dan malah dihina lagi, aku merasakan rasa sakit lagi, lebih baik cari aman aja, jangan. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua laki-laki itu buruk, bahwa ada juga yang baik, ada juga yang kurang baik, seperti halnya seseorang yang pernah menghina kamu, seseorang yang pernah membuli kamu di masa lalu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Karena tentu hal ini membuat kamu merasa tidak nyaman. Aku tuh pengen biasa aja kak, aku pengen biasa aja berinteraksi dengan laki-laki tanpa harus ketakutan ini itu. Apalagi ketika kamu beradaptasi di lingkungan yang baru, misalkan di sekolah atau di kampus, di tempat kerja, di mana di situ pasti ada laki-laki dan kamu harus berinteraksi dengan mereka. Sementara masa lalu yang belum selesai, masa lalu yang belum termaafkan, masa lalu buruk karena pernah dibully sama laki-laki ini membuat kamu ketakutan lagi. Aduh gimana ya nanti kalau aku memulai pembicaraan dulu atau aku berinteraksi dengan mereka, aku mendapatkan hinaan lagi sebagaimana yang pernah aku dapatkan di masa lalu. Jangan-jangan kalau aku ngomong kayak gini dia berpikir aku seperti ini, jangan-jangan kalau aku berpenampilan seperti ini dia gak suka, jangan-jangan kalau aku mungkin ngajak bicara duluan, ngajak ngobrol duluan, nanti dia prasangkanya aku adalah perempuan yang gimana-gimana. Atau gimana nanti kalau misalkan aku dapat hinaan fisik sebagaimana yang pernah aku dapatkan di masa lalu. Nah, pikiran-pikiran ini yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan akhirnya susah banget sekedar hanya mulai pembicaraan, sekedar hanya untuk memulai obrolan dengan laki-laki. Nah, teman-teman, jadi kamu tenang dulu karena setiap masalah pasti ada solusinya, karena setiap luka pasti itu ada obatnya dan pasti bisa disembuhkan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan di tengah-tengah video ada suara paku atau apapun, karena di sebelah ada pembangunan rumah dan aku nggak mungkin menunggu itu sampai selesai, jadi anggap aja sebagai iringan musik kita gitu aja ya. Oke, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi yang pertama, kamu perlu tanamkan dalam pikiran kamu bahwa tidak semua orang itu sama, tidak semua laki-laki itu sama. Ada laki-laki yang kurang baik, ada laki-laki yang baik. Tidak semua laki-laki itu sama seperti laki-laki yang pernah menghina kamu di masa lalu. Dan lagi, kamu sekarang sudah di masa yang berbeda. Kamu yang pernah mendapatkan hinaan itu berada di sana, di masa lalu kamu yang hanya bisa kamu lihat dan tidak bisa menyakiti kamu lagi. Karena banyak sekali yang terjadi, pikiran kita itu mengeneralisasi semuanya. Satunya buruk dianggap semuanya buruk. Misalkan nih pernah disakiti satu cowok, menganggap semua cowok itu sama. Jadi enggak lah berhubungan dengan laki-laki lagi, enggak lah mau menjalin hubungan percintaan atau dalam hal ini relationship yang lebih dalam lagi, enggak semua laki-laki itu sama. Padahal tidak semua laki-laki itu sama seperti itu. Ada berbagai macam karakter orang di dunia ini. Ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh misalkan kita, ada orang yang suka sama kita, ada juga yang orang nggak suka sama kita, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain. Contoh kamu aja, jadi kamu sendiri pun pasti kadang-kala ada orang yang menurut kamu baik, ada orang yang menurut kamu nggak baik. Menurut kamu sendiri juga, kadang-kala ada orang yang kamu suka, ada orang yang nggak kamu suka. Seperti itu kan, gitu juga dengan laki-laki. Ada laki-laki yang kurang baik, dia berada di sana di masa lalu kamu yang pernah menghina kamu, dan sekarang kamu bisa melihat juga bahwa dunia ini luas, ada yang baik dan juga ada yang buruk, seperti itu. Nah, setelah menanamkan hal itu, kita jadi lebih bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda, yang akan merubah perasaan kamu yang dulunya kamu lihat dia sebagai orang yang jahat, sebagai pelaku, jadi kamu kasihan sama dirinya. Kenapa? Kita coba lihat. Kenapa sih orang membuli? Kenapa sih orang berkata buruk tentang orang lain? Kenapa sih orang menghina? Jadi cowok yang pernah menghina kamu, yang pernah membuli kamu, yang terjadi sebenarnya pada dirinya adalah dia merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia merasa rapuh, dia merasa tidak berdaya. Nah, cara dia untuk menutupi hal itu adalah dengan membuli orang lain, dengan cara menghina orang lain agar dia tampak kuat, agar dia tampak powerful, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Dulu mungkin dia pernah mendapatkan bulian dari orang lain,
tentang fisiknya, tentang dirinya, atau pernah mendapatkan hinaan atau body shaming barangkali dari keluarganya sendiri, yang itu menimbulkan luka, dan luka yang tidak diatasi membuat dia melampiaskan kebencian dia terhadap diri sendiri, rasa marahnya terhadap diri sendiri ke orang lain yang tidak tahu apa-apa, ke orang lain yang bahkan tidak bersangkutan dengan masa lalu buruk yang pernah dia punya. Jadi gambarannya adalah orang yang berkata buruk itu ibaratnya seperti halnya teko atau tempat air. Kamu tahu ya, tempat air ketika isinya adalah air yang keruh, maka ketika kamu menuangkan, yang keluar juga air keruh. Tapi jika isinya adalah air bersih, yang keluar juga air bersih. Air keruh ini ibaratnya seperti hinaan yang dia dilontarkan kepada dirinya, kemudian kebencian yang dilontarkan kepada dirinya, amarah, dan hal-hal negatif lain yang menumpuk, kemudian masuk ke dalam teko cowok yang pernah menghina kamu ini, sehingga ketika dituangkan yang keluar adalah air keruh juga, sebagaimana yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Jadi justru kasihan ya kita lihat dia seperti itu, maka hal ini harus disembuhkan dulu. Nah, cara menyembuhkannya seperti apa? Cara menyembuhkannya adalah kamu akui, kamu terima emosi-emosi negatif yang kamu rasakan itu, kamu akui bahwa kamu memang cemas, kamu khawatir berinteraksi dengan laki-laki. Setelah kita mengakui, kita jadi lebih bisa membuka diri untuk menerima bagaimana obatnya. Contoh misalkan kamu lagi sakit, kamu sadar, kamu akui bahwa kamu lagi gak enak badan. Selanjutnya yang kamu lakukan apa? Pasti kamu cari obat, atau ketika ada orang yang ngasih obat kamu jadi mau minum karena kamu sadar kamu kurang enak badan, biar kamu merasa lebih baik. Gitu juga dengan luka batin yang kamu dapatkan, trauma yang kamu dapatkan karena pernah dihina laki-laki. Kamu akui bahwa kamu merasa cemas, kamu akui bahwa kamu merasa takut atau khawatir ketika mau berinteraksi dengan laki-laki. Dan selanjutnya, untuk melepaskan rasa sakit ini, yang perlu kita lakukan adalah kita maafin. Kita maafkan luka itu, kita maafkan sumber sakitnya. Sumber sakitnya siapa nih? Sumber sakitnya apa nih? Yaitu dalam hal ini cowok yang pernah nyakitin kamu dulu. Tapi tidak semudah itu Kak memaafkan. Omongannya dia sampaikan tuh jahat banget dan sekarang masih membekas di hati aku. Cara mudah untuk memaafkan dia adalah kamu lihat dia bukan sebagai pelaku, lihat dia sebagai orang biasa yang terluka, yang pernah mendapatkan bulian atau hinaan sebelumnya, karena kamu tahu seperti yang aku jelaskan tadi, sebab orang membuli, sebab orang menghina itu apa sih? Karena dia pernah mendapatkan hinaan sebelumnya, karena dia sekarang sedang terluka dan dia rapuh, dan hal itu digunakan untuk menutupi kerapuhannya. Maka dari itu perasaan kamu akan lebih berubah menjadi kasihan sama dia. Tentu tidak mentoleransi ya, tidak mentoleransi, oh berarti nggak apa-apa ngebully orang lain, bukan seperti itu. Tapi kita maafkan perilakunya, kita maafkan perilaku orang ini yang pernah menyakiti kita dulu. Kita lihat dia sebagai orang biasa yang juga melakukan kesalahan sama halnya seperti kita, karena kita sama-sama nggak tahu, barangkali mungkin dia mendapatkan hidayah dan berubah atau gimana. Kita doakan juga dia agar dia dilimpahkan kebahagiaan, agar dia disembuhkan lukanya, karena ketika kita mendoakan kebaikan buat dia, saat itu juga kita sedang belajar untuk ikhlas, saat itu juga kita sedang belajar untuk melepaskan rasa sakit kita, saat itu juga kita belajar pelan-pelan untuk menerima luka yang kita rasakan. Seperti itu, jadi maafkan dengan cara pandang seperti itu agar kamu lebih mudah lagi memaafkan dia. Hal ini juga bisa disebut reframing dalam istilahnya. Kamu membingkai ulang kalau dulu kamu melihat dia pas mendapatkan hinaan di masa kecil atau di masa lalu, kamu masih sulit menerima itu karena dulu versi kamu masih hangat-hangatnya rasa sakitnya, atau kamu masih kecil sehingga belum bisa mudah mencerna atau melihat dari cara pandang lain. Maka saat ini kamu lebih dewasa, kamu lihat dengan cara melihat orang yang dewasa, melihat sebab sakit yang kamu rasakan, kayak gitu. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk kebahagiaan kamu. Prioritasnya adalah untuk melepaskan rasa sakit yang kamu rasakan agar kamu lebih gampang, agar kamu lebih bisa lagi membuka diri untuk berinteraksi dengan laki-laki, karena tidak semua laki-laki itu sama, tidak semua laki-laki itu buruk. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu untuk mengatasi rasa insecure kamu, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman yang kamu rasakan untuk berinteraksi dengan laki-laki, sehingga setelah ini kamu lebih bisa merubah cara pikir kamu
dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki dengan cara pandang diri kamu yang sudah berbeda. Jadi seperti itu ya, jika kamu ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan dan kamu perlu teman cerita, silakan DM ke Instagram @live di link yang aku taruh di description box. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kamu ya.